Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Perkenalkan, nama saya Eklesia Preska dari Prodi Sains Informasi Geografi dengan NIM 2002-935. Nah, pada video kali ini saya akan menyampaikan beberapa materi yang saya pelajari dari mata kuliah SPAK. Nah, untuk urutan materinya yang saya sampaikan ada kepemimpinan hamba atau servant membership, terus ada the right to lead, terus ada how to influence people, kemudian visi hidup, amanat agung, kesetiaan, dan yang terakhir ada uh, Facing the Giants itu dari film. Nanti saya akan menyampaikan refleksinya. Oke, baik. Kita masuk ke bahasan yang pertama yang yaitu ada kepemimpinan hamba atau servant membership. Nah, di sini ada timbul pertanyaan bagaimana sih agar bisa dipakai Tuhan secara efektif gitu. Nah, yang pertama tuh ada berdoa, terus apa namanya? Ada iman yang besar untuk melayani, mengandalkan firman Tuhan, dan dipenuhi Roh Kudus. Nah, itu masing-masing ada di yang berdoa ada di Kisah Rasul 3 ayat 1, kemudian yang iman ada di Kisah Rasul 3 ayat 6, yang ketiga ada mengandalkan firman Tuhan di Yeremia 17 ayat 5 sampai 8, kemudian dipenuhi Roh Kudus di Kisah Rasul 1 ayat 8 dan pasal 4 ayat 9 sampai 12. Yang berdoa di sini nih maksudnya kita uh, memiliki kontak pribadi gitu dengan Tuhan. Seperti dengan sesama, kalau kita apa namanya bisa menjalin kerjasama gitu, bisa dipakai orang lain, kita kan harus punya kontak gitu. Nah, sama ke Tuhan juga harus menjalin kontak yang baik gitu. Kemudian ada iman yang besar untuk melayani. Di sini dari berdoa itu juga disertai dengan iman gitu. Untuk pelayanan, kalau pelayanan cuman hanya sekedar ingin mencari sesuatu gitu, itu apa namanya bisa kurang efektif lah dipakai sama Tuhannya. Kemudian ada mengandalkan firman Tuhan. Nah, di sini maksudnya kita kan udah disediakan Alkitab seperti itu. Nah, kita jangan cuma membaca tapi menerapkannya dalam pelayanan yang tadi yang untuk melayani itu. Nah, dengan iman, dengan mengandalkan firman Tuhan dan kita menjaga kontak tersebut, kita itu dipenuhi oleh Roh Kudus seperti itu. Lanjut. Nah, di sini ada kepahitan kebencian itu dari perjanjian lama ya yang Kain dan Habel. Nah, di sini ada sifat-sifat Kain itu ada munafik, iri, dan kemarahan. Nah, kita beralih ke sifatnya Tuhan Yesus. Ini berbeda banget ya dari yang sifat Kain tadi. Nah, di sini yang pertama ada sifatnya pasti menjadi sifat Bapa di Yohanes 14 ayat 9. Terus ada benar-benar taat pada sifat Bapa di Filipi 2 ayat 8. Nah, sifat-sifat Yesus sendiri ini ada menjadi pelayan, terus ada teladan dan rendah hati tentunya. Oke, di sini ada hamba yang menderita ya berkolerasi dengan bahasan kita tentang kepemimpinan hamba. Nah, dari maksudnya hamba yang menderita ini dari menderitanya tersebut dia tuh membuktikan kalau dia itu beriman gitu penuh kepada Tuhan. Nah, di sini ada Yesaya menunjuk hamba yang menderita. Ketika Mesias akan datang, ia akan datang dengan rendah hati. Kemudian ada anjuran kedewasaan itu maksudnya um, membiarkan orang-orang dalam hidup berkata jujur. Jadi kesimpulannya itu ada dalam hidup pastinya itu kita nggak jauh dari kepahitan maupun kebencian. Nah, hal-hal tersebut itu menjadikan kita menderita kan. Nah, namun dengan memiliki kepemimpinan hamba, kita tetap dipakai Tuhan secara efektif seperti itu.
Baik, kita masuk ke pembahasan berikutnya yang di sini ada pembahasan the right to lead. Oke, di sini timbul pertanyaan lagi, apa sih yang membuat seseorang itu berhak untuk memimpin seperti itu? Di sini ada pertama ada aksi, visi, pengorbanan, dan resiko. Nah, kita masuk ke pembahasan pertama yaitu aksi ya. Nah, di sini dari aksi ini tersebut maksudnya tindakan langsung gitu dari calon pemimpin itu. Nah, di sini ada jenis-jenis nih. Jenis-jenis pemimpinan yang ingin orang ikuti itu kayak gimana sih? Jadi pemimpin yang bisa diikutin sama orang-orang banyak tuh dia menunjukkan kinerja yang unggul tuh, bekerja dengan unggul. Setelah itu ada bergantung dengan kedisiplinan dan memberikan semua kekuatan. Sini bekerja dengan unggul itu menunjukkan kecakapan dirinya sendiri gitu dalam memimpin. Setelah itu ada bergantung dengan kedisiplinan. Di sini kita berbicara dengan kedisiplinan ya. Jika anak buahnya ingin taat aturan dan selesai dengan tepat waktu dan puas, itu akarnya dari kedisiplinan seorang pemimpin ini. Nah, yang ketiga ada memberikan semua kekuatan, itu maksudnya dia effortful sebagai pemimpin, itu memberikan usaha-usaha yang dia bisa gitu untuk mengedepankan tujuan bersama. Nah, di sini ada sifat-sifat ya pemimpin yang luar biasa, ada banyak sebenarnya. Di sini ditampilkan 6, ada tunis, spesialis, optimis, strategis, antusias, dan finalis. Kita masuk ke visi yang tadi ada visi. Nah, visi itu apa sih? Visi itu kayak visi penglihatan kita ke depan. Nah, dari penglihatan itu maksudnya mimpi. Jadi kita bakal ngapain aja sih di masa depan kayak gitu. Caranya gimana? Nah, kita lihat sekeliling kita. Kita harus peka gitu biar kita tahu apa yang dibutuhkan dan kita tahu apa yang kita lakukan ke depannya seperti itu. Nah, di sini ada pembahasan selanjutnya mengenai pengorbanan. Nah, dari pengorbanan ini maksudnya kan setiap pemimpin kan nggak selalu langsung bisa seperti itu. Tentunya kita harus melewati setiap pengorbanan untuk mencapai tujuan kita gitu. Di sini ada 4 contoh ya dari Nuh. Nah, itu dia ini orang yang tercela di zamannya maksudnya. Setelah itu ada Abraham, orang yang tidak orang yang tidak tercela di zamannya. Terus ada Abraham, dia mengembara dari orang yang nggak punya keturunan sebelumnya, dan akhirnya ya kita juga anak-anak Abraham seperti itu. Terus ada Yusuf, dia dijual sama saudara-saudaranya, dia menjadi penguasa seperti itu. Kemudian ada Nehemia. Nah, di sini dia mendapat perlawanan pembunuhan di Yerusalem. Selanjutnya dalam kepemimpinannya atau the right to lead ini ada risiko ya. Nah, dari risiko ini kita harusnya untuk menghindari risiko ini gitu, mengumpulkan informasi dengan bijak. Nah, di sini namanya risiko pasti terjadi. Jadi dia mau nggak mau harus berani buat gagal. Setelah itu memiliki fleksibilitas, maksudnya jika rencana A tidak tidak bisa, maka harus diganti dengan rencana B seperti itu. Karena rencana A mungkin resikonya lebih besar. Dengan rencana B itu memiliki risiko yang lebih sedikit dari yang rencana A. Habis itu tetap ada tujuan. Nah, meskipun kita melewati resiko-resiko yang ada itu,
kita harus tetap di jalur kita gitu, di apa namanya, sesuai dengan tujuan yang kita mau. Setelah itu ada memiliki motivasi. Oke, baik, kita masuk ke materi selanjutnya, ada how to influence people. Sini pembahasan pertama mengenai integritas. Nah, integritas tuh apa sih gitu. Nah, di sini integritas memiliki pengertian secara singkat, yaitu ada keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi yang memancarkan kewibawaan. Nah, dari situ kita memiliki apa namanya, beberapa sub pembahasan lagi. Ada hal yang dilakukan ketika kita sedang masuk, terus ada tentang kasih, hormat, dan pengakuan. Nah, di sini ada hal yang dilakukan ketika diasuh, ada mengenai harga diri, kemudian pandangan, dan harapan. Nah, di sini ada fakta mengenai iman itu sendiri. Nah, banyak orang yang sulit percaya kepada diri sendiri. Terus ada seseorang memberikan imannya untuk membuat orang termotivasi, dan banyak orang yang merasa terisolasi. Dari how to influence people ini, kita ada pembahasan mengenai faktor-faktor yang menjadi kegagalan dalam memahami orang lain. Pertama ada ketakutan itu sendiri, terus ada keegoisan, dan gagal menghargai perbedaan. Di sini ketakutan itu maksudnya kita takut orang lain tuh nggak menerima kita, atau udah takut duluan gitu sebelum kita apa namanya, mencoba buat memahami orang lain itu. Yang pertama, yang kedua ada keegoisan sendiri. Jadi kita terlalu yakin dengan pengertian masing-masing gitu, sampai nggak mau mendengarkan orang seperti itu. Jadi dalam memahami orang lain lebih sulit jika kita egois. Kemudian gagal menghargai perbedaan, yaitu yang tadi berkorelasi dengan keegoisan tadi, yang nggak mau apa namanya, membiarkan orang lain ngomong dan kita mendengar gitu. Gagal menghargai, kan eh, pendapat kita sama orang lain belum tentu sama, seperti itu. Perbedaannya di situ maksudnya. Lanjut. Nah, ini ada mentoring, memberikan motivasi dan sarana kepada orang lain. Nah, ini langkah dari menginfluence people juga, yaitu ada mentoring, yaitu ada memberikan motivasi yang tadi. Oke, baik, kita masuk ke pembahasan berikutnya mengenai film Facing the Giants ini. Nah, Facing the Giants ini merupakan suatu film ya tentang si pelatih softball, apa sih namanya, football. Nah, di sini tuh dia mengisahkan kalau pelatih ini tuh hampir dipecat dan timnya selalu kalah seperti itu. Nah, selain selalu kalah dan apa namanya, terancam dipecat, nah dia juga, pelatih ini yang namanya Taylor, dia memiliki tekanan sendiri dari kondisi keuangan pribadi. Nah, pada suatu ketika sebuah mimpi dan kejadian aneh itu tiba-tiba menghampiri hidup si pelatih, yang membantu dia untuk menemukan tujuan yang lebih besar dari sekedar menang dalam pertandingan football itu. Nah, dari perjalanan spiritual yang terjadi pada kehidupan pelatih Taylor ini, dan keberanian untuk percaya kepada Tuhan membuatnya mampu memberi semangat baru di timnya. Nah, tentunya dalam film ini saya juga menemukan hal yang menarik seperti itu. Nah, yaitu saat si pelatihnya
meminta kapten tim melakukan latihan mengangkat tubuh temannya menyeberang lapangan dengan mata tertutup. Nah, di sini pelatih Taylor tuh terus memberikan semangat dan meminta uh, si kapten ini untuk melakukan yang terbaik walaupun sudah ingin menyerah. Nah, dari film ini mengajarkan kita itu tentang kerja tim seperti itu, tentang menyerah dan percaya bahwa segala sesuatu itu bisa dicapai. Nah, mungkin dalam hidup kita juga menemukan kesulitan yang membuat kita itu patah semangat dan ingin menyerah. Seperti itu. Lanjut. Oke, baik. Selanjutnya ada materi tentang kesetiaan. Pada materi ini eh, saya disajikan beberapa ayat Alkitab ya, cukup banyak. Dan dari ayat-ayat tersebut eh, itu membahas tentang kesetiaan tentunya. Nah, ayat-ayat tersebut itu dapat memimpin kita untuk menjadi pribadi yang prinsip setia sama Tuhan. Nah, kalau ada yang pertama, kenapa sih kita uh, harus setia seperti itu? Karena Tuhan sendiri juga udah mencontohkan dia setia kepada Bapa gitu. Dia nggak kabur untuk menjalani hukuman di kayu salib seperti itu. Meskipun si Tuhan Yesus sendiri itu pure nggak bersalah seperti itu. Dia tetap taat kepada perintah Bapa untuk disalib gitu. Setelah itu eh, kenapa sih dalam Alkitab itu juga banyak membahas tentang mengenai kesetiaan, yaitu tentunya dari fungsi Alkitab sendiri yang salah satunya untuk mengingatkan yang menegur. Nah, itu kita sebagai anak-anak Tuhan tuh nggak henti-hentinya diingatkan buat menjadi pribadi yang setia gitu, baik dalam sedang susah ataupun senang. Jadi kita harus setia seperti itu. Oke, baik. Pembahasan selanjutnya mengenai visi hidup ya. Nah, di sini ada highlight penting. Nah, visi hidup itu penting karena kenapa? Karena visi hidup tersebut merupakan falsafah hidup dan jati diri kita masing-masing. Nah, yang kedua ada peran khusus yang akan dilakukan. Yang ketiga ada mengenali langkah menuju tujuan hidup seperti itu. Lanjut. Nah, dari visi hidup sendiri tadi ada 3 ya, kenapa penting. Yang ketiga ada khususnya yang ketiga ada mengenali langkah menuju tujuan hidup. Nah, tujuan hidup kita itu sebagai orang-orang percaya apa sih? Nah, di sini ada menyenangkan Allah, terus ada menjadi anggota keluarganya Allah dan menyerupai Yesus Kristus serta melayani Allah. Oke, di sini ada cara-cara untuk menentukan visi kita. Yang pertama ada berdoa tentunya, menjalin koneksi yang tadi sudah dibahas. Terus minat, talenta, pendapat orang lain, dan damai. Nah, jika kita tidak melakukan sesuai minat kita, kita nggak akan melakukannya dengan sepenuh hati seperti itu. Untuk talenta sendiri, talenta kan sudah diberikan Tuhan kepada setiap orang gitu. Jadi maksimalkanlah talenta tersebut seperti itu. Nah, ini ada pendapat orang lain, maksudnya mengevaluasi dari pandangan kita itu benar atau enggak gitu. Jadi kita harus mempertimbangkan dari pandangan orang lain seperti itu. Yang terakhir ada damai, maksud di sini adalah diri kita itu sedang terikat atau memiliki sebuah masalah atau apa seperti itu. Nah, itu juga menghambat dalam menentukan visi. Jadi di lebih baik saat kondisi kita sedang damai, nah itu kita bisa dapat berpikir lebih kritis lagi.
Oke, oh ya, untuk tadi itu ada refleksinya. Jadi dalam kehidupan kita itu tentunya masing-masing harus memiliki visi hidup. Kenapa? Karena hal tersebut penting. Nah, untuk mengenai tujuan hidup kita dalam menentukan visi, nah tentunya kita tidak bisa sendiri. Kita juga membutuhkan Tuhan tadi yang doa, dan tentunya tidak lepas dari pendapat orang lain. Oke, kita masuk ke materi terakhir, yaitu ada amanat agung. Nah, dalam amanat agung ini dari awal kita sudah memiliki dosa, ya, dosa bawaan dari lahir karena dari keturunan Adam dan Hawa sendiri. Dari dosa tersebut memiliki upah, yaitu maut. Nah, dari upah dosa adalah maut tadi, Tuhan mengorbankan dirinya di atas kayu salib. Nah, itu atas dasar kasih. Nah, Allah itu mengasihi manusia lewat pengorbanan Tuhan Yesus. Nah, percaya kepadanya itu merupakan jalan satu-satunya menuju keselamatan. Jadi, dari upah dosa tadi, yang mau tadi, kita telah diselamatkan karena kasih Allah. Jadi sekarang kasus kita tuh udah diselamatkan gitu, dan status kita juga menjadi orang yang telah diberikan keselamatan hanya dari Allah. Dari pembahasan amanat agung sendiri, ada beberapa tokoh, ada Paulus, ada David Livingstone, dan Nommensen. Nah, dari ketiga ini merupakan pelayan-pelayan Tuhan yang hidup untuk menyebarkan firman Tuhan seperti itu, pekabaran Injil. Dari Paulus yang zaman Perjanjian Baru, kemudian ada David Livingstone dan Nommensen, itu merupakan pelayan Tuhan dalam persebaran gereja di dunia ini dan di Indonesia. Nah, dari status tadi, kita kan orang yang telah diselamatkan oleh Tuhan. Nah, karena sudah diselamatkan itu, panggilan kita itu terdapat di dalam Alkitab untuk menjadikan semua bangsa menjadi muridnya. Oke, jadi setiap manusia itu sudah memiliki panggilan hidup masing-masing. Nah, karena sudah beroleh anugerah keselamatan, dan karena kita sudah memperoleh anugerah keselamatan, kita memiliki panggilan untuk menjadikan semua bangsa ini percaya kepada Tuhan Yesus, seperti itu. Oke, baik. Mungkin segitu aja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.